Halo, perkenalkan nama saya Murni Irfania Sibuan dengan NIM 210301159 dari kelas Agroteknologi 3 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pengamatan menumbuhkan jamur dan pengamatan jamur makroskopis. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan tonton video sampai selesai ya. Jamur atau fungi banyak ditemukan di sekitar kita. Jamur fungi subur terutama di musim hujan karena jamur menyukai habitat yang lembab. Jamur adalah salah satu kingdom dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Jamur juga merupakan salah satu kingdom dengan spesies yang banyak dan belum teridentifikasi. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, jamur dapat dikelompokkan menjadi jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Jamur mikroskopis adalah jamur yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop karena memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Sedangkan jamur makroskopis adalah jamur yang ukurannya relatif lebih besar, dapat dilihat dengan kasat mata, dapat dipegang atau disentuh dengan tangan, dan bentuknya mencolok. Identifikasi jamur juga dapat dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu pengamatan jamur secara makroskopis yang meliputi pengamatan warna, bentuk, pinggiran, dan elevasi koloni. Tahap kedua yaitu pengamatan secara mikroskopis. Berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan, maka dilakukanlah pengamatan jamur secara mikroskopis dan makroskopis. Praktikum pengamatan mikroskopis jamur ini dilakukan dengan menemukan jamur pada media tempe. Adapun tujuan dari pengamatan ini ialah untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur pada media tempe. Adapun bahan yang digunakan ialah tempe sebagai media untuk menumbuhkan jamur dan air secukupnya untuk melembabkan tempe. Adapun alat yang digunakan ialah plastik sebagai tempat penyimpan tempe, pisau atau cutter untuk memotong tempe, dan tisu sebagai alat untuk membasahi atau melembabkan tempe. Adapun prosedur praktikum yang akan dilakukan ialah 1. Disiapkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk melakukan pengamatan. 2. Dibuka plastik yang melapisi tempe. 3. Dilembabkan tempe dengan menggunakan air secukupnya. 4. Dimasukkan tempe ke dalam plastik gula. 5. Disimpan tempe pada suhu ruang. 6. Diamati tempe hingga beberapa hari ke depan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, tempe yang tersimpan dalam suhu ruang mudah terkontaminasi oleh udara yang bebas, sehingga menyebabkan tumbuhnya jamur yang patogen pada tempe tersebut. Spesies utama jamur yang dapat mengontaminasi bahan pangan antara lain Aspergillus sp yang mampu memproduksi zat racun, yaitu mitotoksin yang menyebabkan kerusakan pada makanan. Menurut peneliti, terjadinya kontaminasi jamur pada sampel tempe yang tersimpan lebih dari 1 hari dalam suhu ruang ini disebabkan karena terkena polusi udara yang bebas dalam keadaan sampel tersebut terbuka, dan juga bisa dari lingkungan yang kurang bersih dan didukung oleh suhu pertumbuhan yang mendukung jamur tersebut bisa tumbuh. Hasil pengamatan secara makroskopis, koloni berwarna putih pada media tempe, sedangkan pengamatan mikroskopis ditemukan vesikel bulat dan konidia yang bulat. Selain itu juga, pengamatan secara mikroskopis memperlihatkan kepala konidia yang menyebar atau radiat, konidia berwarna kuning kehijauan, vesikel berbentuk setengah lingkaran. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang dikemukakan Samson dan Van Reenen Hoekstra tahun 1988
dalam jurnal AD 2013 bahwa kepala konidia yang radiat konidiofor berdinding halus. Aspergillus merupakan mikroorganisme eukariotik yang saat ini diakui sebagai salah satu di antara beberapa makhluk hidup yang memiliki daerah penyebaran paling luas serta berlimpah di alam. Selain itu, jenis kapang ini juga merupakan kontaminan umum pada berbagai substrat di daerah tropis maupun subtropis. Jamur Aspergillus sp dapat menghasilkan beberapa mitotoksin. Salah satunya adalah aflatoksin. Aflatoksin sendiri merupakan segolongan senyawa mitotoksin, toksin yang berasal dari fungi yang dikenal mematikan dan karsinogenik bagi manusia dan hewan. Tingginya kandungan aflatoksin pada makanan atau pakan akan berbentuk keracunan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, didapatkan kesimpulan yaitu tempe yang tersimpan lebih dari 1 hari dalam suhu ruangan ditemukan jamur genus Aspergillus sp. Pengamatan secara mikroskopis Aspergillus sp memperlihatkan kepala konidia yang menyebar atau radiat, konidia berwarna kuning kehijauan, vesikel berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengamatan jamur makroskopis, yaitu jamur Marasmius elegans yang saya temui di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Jamur ini termasuk ke dalam kingdom fungi Divisio Basidiomycota, klasis Agaricomycetes, ordo Agaricales, familia Marasmiaceae, genus Marasmius, spesies Marasmius elegans. Jamur Marasmius elegans merupakan spesies dari ordo Agaricales yang memiliki tudung yang tipis, berbentuk seperti payung. Permukaan bagian atas tubuh buah terasa lembut dan lembab, dan pada permukaan bagian bawah tubuh buah terdapat lamela dengan jarak antara sisi lamela jarang atau close, serta bagian atas jamur ini berwarna coklat kemerahan dan pada bagian bawah berwarna krem. Jamur ini memiliki tangkai dengan panjang 2 cm dengan kedudukan sentral atau tangkai melekat di tengah-tengah tudung, ujung pangkal subbulbous sedikit membesar pada bagian ujung. Tipe perlekatan lamelanya tidak bertemu dengan tangkainya. Dapat ditemukan hidup di siliter atau dalam kelompok kecil dan menempel pada kayu dan daun yang mengalami pelapukan dengan kondisi yang lembab. Edibilitas dari jamur ini tidak diketahui.